Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran kedua. Oke, berbicara tentang awal kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Minggu lalu kita sudah belajar tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Tentunya kalian sudah mengetahuinya. Di mana dengan dikuasainya kota Konstantinopel oleh bangsa Turki, harga rempah-rempah melambung tinggi. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari dan menemukan daerah penghasil rempah-rempah ke dunia timur. Dimulailah periode petualangan, penjelajahan, dan penemuan dunia baru. Portugis dan Spanyol dapat dikatakan sebagai pelopor petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru di timur. Portugis juga telah menjadi pembuka jalan menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah, kemudian menyusul Spanyol, Belanda, dan Inggris. Pembelajaran kita kali ini lanjutan bab 1, masuk dan berkembangnya pengaruh Barat di Indonesia, dengan materi kedua, petualangan, penjelajahan, dan perebutan hegemoni. Tujuan pembelajaran: 1. Melacak bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali masuk ke Indonesia. Bagian A, bangsa Portugis. Proses masuknya kolonialisme di Indonesia diawali dengan kedatangan bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1511. Rombongan bangsa Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka, pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Oleh karena itu, kedatangan Portugis mendapat perlawanan dari Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Portugis selanjutnya berusaha menduduki Maluku sebagai sumber penghasil rempah-rempah pada tahun 1512. Di Kepulauan Maluku, Portugis berhasil memperoleh rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan bunga pala. Pada awal kedatangannya, Portugis diterima dengan baik oleh masyarakat Kepulauan Maluku. Bangsa Portugis melakukan sosialisasi dengan penduduk setempat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai budaya Portugis yang berkembang dalam masyarakat seperti agama Kristen, Protestan, dan musik keroncong. Namun keadaan berubah ketika Portugis menerapkan monopoli dalam sistem perdagangannya. B. Bangsa Spanyol. Bangsa Barat kedua yang berhasil menemukan Indonesia sebagai salah satu penghasil rempah-rempah adalah Spanyol. Rombongan penjelajahan Spanyol yang dipimpin oleh Kapten Juan Sebastian Elcano berhasil tiba di Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Di Maluku, mereka membeli rempah-rempah dari kerajaan Tidore, Bacan, dan Jailolo. Dengan kedatangan Spanyol di Maluku, terjadi persaingan atau perselisihan antara Portugis dan Spanyol. Untuk menghindari pertikaian, maka diadakanlah perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Saragossa, yang bunyinya Portugis tetap di Maluku dan Spanyol pindah di Filipina. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka Spanyol meninggalkan Maluku. C. Bangsa Inggris. Keberhasilan Portugis dan Spanyol dalam mendapatkan rempah-rempah mendorong Inggris melakukan penjelajahan samudra. Ratu Elizabeth I mengutus Sir Francis Drake melakukan pelayaran dengan mengambil rute ke arah barat. Sir Francis Drake berhasil sampai ke Ternate sekitar tahun 1579. Kapalnya penuh rempah-rempah setelah berhasil menjalin perdagangan dengan penduduk setempat. Yang terakhir, bangsa Belanda. Belanda mengikuti jejak Portugis, Spanyol, dan Inggris. Ketika hubungan dagangnya dengan Portugis putus, Belanda tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah di Lisabon. Belanda kemudian mencari sendiri rempah-rempah ke sumber penghasilannya. Pelayaran pertama ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Pieter Keizer.
Mereka sampai ke Banten pada tahun 1596. Pelabuhan Banten pada saat itu berperan sebagai salah satu pusat perdagangan di Indonesia. Barang dari berbagai daerah di Indonesia diperjualbelikan di pelabuhan ini. Ternyata kedatangan Belanda ke Indonesia pada tahun 1596 menjadi titik awal kolonialisasi Belanda di Indonesia yang berlangsung hampir selama 350 tahun. Dari uraian tadi, maka kita akan mengambil kesimpulan. 1. Bangsa-bangsa barat seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris mencari daerah baru masuk ke Nusantara dengan tujuan memburu rempah-rempah melalui penjelajahan samudera atau jalur laut. 2. Dari konteks Indonesia, orang Spanyol datang ke Indonesia melalui jalur timur, sedangkan Portugis datang ke Indonesia melalui jalur barat. 3. Orang-orang barat itu telah menemukan buruannya, yakni Kepulauan Nusantara, penghasil rempah-rempah yang diibaratkan sebagai mutiara dari timur. Sungguh luar biasa kekayaan bumi Nusantara sebagai rahmat Allah. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur dan menjaganya. Namun sayang waktu itu bangsa Indonesia belum bersatu padu sehingga dengan mudahnya dipengaruhi dan dikuasai oleh bangsa barat. Itulah pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.